Perkenalkan, saya Rudi dengan NIM 0514312627 dari Prodi Sistem Informasi akan melakukan praktikum untuk mata kuliah struktur data tugas ketiga. Untuk tugas yang diminta adalah terdapat dua tugas selanjutnya. Di sini saya menggunakan Netflix versi 22, langsung saja Netflixnya saya abaikan. New project, lalu Java application. Sini nama projectnya misalkan tugas nomor 1. Lalu di sini saya hapus saja. Di sini didefinisikan bahwa paket tugas 3 struktur data ini dibuat dan didefinisikan. Selanjutnya di sini komentar yang berisi informasi penulis berikutnya di sini. Saya mendefinisikan kelas publik tugas 3 struktur data yang ini nomor 1. Kelas ini nantinya akan berisi metode dan fungsi yang diperlukan untuk menjalankan program. Lalu kelasnya saya buka dengan burung gurauan. Selanjutnya saya mendefinisikan public static integer sequential search integer array 1 dimensi nama array angka n. Burung gurauan saya buka. Selanjutnya di sini saya mendefinisikan metode statis sequential search yang akan menerima parameter berupa array 1 dimensi dan angka n. Nantinya metode ini akan mengembalikan indeks elemen yang ditemukan atau -1 jika elemen tidak ditemukan. Selanjutnya saya melakukan looking for untuk integer, misalkan di sini variabelnya a sama dengan 0, jangan lupa titik koma. Selanjutnya ini array dot length jangan lupa titik koma kembali. Mana ada itu integer
Jadi di sini saya lakukan looping for yang akan dipergunakan untuk iterasi melalui setiap elemen dalam arraynya. Selanjutnya saya memeriksa perintah if array variabelnya a sama dengan n, lalu buka kurung kurawal karena di sini angka n yang diminta untuk dicari. Jadi di sini saya memeriksa apakah elemen pada indeks A itu dalam array itu sama dengan angka n yang akan dicari. Selanjutnya return A-nya. Jadi di sini jika indeks elemen jika arraynya sama dengan angka n, maka metode pengembalian dilakukan. Jadi di sini saya memeriksa apakah elemen pada indeks dalam array tersebut sama dengan angka n. Jika sama, maka akan mengembalikan elemen yang ditemukan. Selanjutnya di sini menutup blok if, di sini menutup blok for. Selanjutnya di sini jika tidak, maka return in 1. Mengembalikan if elemen tersebut jika tidak ditemukan. Jadi di sini saya memeriksa apakah elemen apanya ditemukan atau tidak. Jika ternyata tidak, maka dikembalikan if elemen tersebut return min 1. Selanjutnya di sini menutup metode sequential search-nya. Berikutnya saya masuk metode mainnya, metode utamanya bernama public static void main string untuk metode utamanya. Buka kolom berawal. Jadi di sini saya mendefinisikan metode mainnya yang mana merupakan titik masuk utama program. Metode ini akan dijalankan saat program dimulai. Selanjutnya saya mendefinisikan integer array 1 dimensi, namanya
yang berisi elemen di sini dimintanya A1 sampai dengan A5. Lalu tentukan sendiri nilainya. Untuk nilainya saya acak saja. Di sini misalkan 5, 35, 22, 1, 65. Kurung awalnya ditutup, jangan lupa juga titik koma. Jadi di sini selanjutnya saya memberikan komentar data angka yang saya masukkan secara acak. Jadi di sini saya mendefinisikan array data Rudy punya yang berisi elemen-elemen yang akan saya cari. Elemen-elemennya itu 5, 35, 22, 1, dan 65 yang akan saya cari. Selanjutnya saya mendefinisikan variabel n. Variabel n tersebut yang berisi angka yang akan saya cari. Angka yang akan saya cari misalkan di sini 22. Angka tersebut berada dalam array data Rudy. Selanjutnya saya masuk ke metode pemanggilan sequential search-nya. Misalkan di sini saya memanggil metode sequential search-nya dengan array data Rudy punya dan angka n yang nantinya akan disimpan dalam variabel yang saya beri nama result. Berikutnya untuk pengkondisian selanjutnya, if jika bisa tidak sama dengan -1, buka kurung kerawalnya. Jika elemen selanjutnya saya memeriksa apakah hasil pencarian elemen tersebut tidak sama dengan -1, yang artinya jika tidak sama -1 elemen tersebut ditemukan. Di sini jika ditemukan maka
tidak sama dengan min 1. Jika sama dengan min 1 artinya tidak ditemukan, artinya ditemukan. Tapi di sini elemen tersebut ditemukan. Maka ingin saya cetak dengan pesan yang ingin saya tampilkan ke layar. Pesannya yaitu angka di sini tidak lupa diberi spasi. Angka N ditemukan pada indeks ke bisa lupa titik koma. Jika elemen tersebut ditemukan, maka ingin saya cetak dan tampilkan ke layar dengan pesan angka N ditemukan pada indeks ke berapa. Selanjutnya, jika setelah diperiksa sampai elemen terakhir ternyata angka tersebut tidak ditemukan, maka saya ingin jika tidak ditemukan, maka kurung kurawal cetak dengan pesan ingin saya tampilkan yaitu angka N tidak ditemukan. Angka N tidak ditemukan. Di sini untuk menutup blok else, yang ini untuk menutup metode main-nya, yang ini untuk menutup kelas tugas 3 struktur data. Di sini angka yang ingin saya cari adalah 22. Jika dijalankan akan tampil ke layar angka 22 ditemukan pada indeks ke-2, karena dalam array indeks dimulai dari 0 untuk angka 5 indeks 0, angka 35 indeks 1, angka 22 indeks 2, angka 1 indeks 3, angka 65 indeks 4. Saya coba, saya run apakah berhasil. Ternyata berhasil. Angka 22 ditemukan pada indeks kedua. Selanjutnya saya copy paste terlebih dahulu.
Nomor 1 mengenai sequential search. Selanjutnya saya bergerak ke nomor 2, yaitu mengenai binary search. Di sini saya hapus terlebih dahulu. Saya membuat project baru. Misalkan nama projectnya Finish. Di sini saya hapus terlebih dahulu dokumennya. Selanjutnya untuk nomor 2 yang diminta adalah algoritma binary search. Tentukan angkanya sama A1 sampai dengan A5. Di 5 angka. Angka N diminta untuk dicari. Sini seperti biasa saya mendefinisikan package tempat kelas tugas 3 ini berada dalam paket ini akan membantu saya untuk mengorganisir kelas-kelas dalam proyek. Selanjutnya di sini berisi komentar Java doc yang berisi informasi penulis. Saja di sini public class tugas 3 untuk data ini, tetapi sebelumnya saya akan melakukan import library. Jadi di sini saya mengimpor kelas array dari pustaka Java. Dalam kelas ini menyediakan metode utilitas untuk operasi array seperti pengurutan dan pencarian. Dalam hal ini saya melakukan operasi pencarian data. Selanjutnya saya mendefinisikan kelas tugas 3 struktur data ini yang di dalamnya nantinya kelas ini akan berisi metode dan fungsi yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Berikutnya public integer binary search. Integer dimensi array. Integer n. Ini kelasnya telah saya buka. Di sini kurung kerawannya saya buka. Di sini saya mendefinisikan kelas publik ini. Selanjutnya saya mendefinisikan metode statis. Tipe datanya integer, nama metodenya binary search. Yang akan menerima array dan angka n sebagai parameternya. Di dalam metode ini akan mengembalikan indeks
elemen yang ditemukan, atau int1 jika elemen tidak ditemukan. Selanjutnya ini diusahakan beri spasi ya, agar rapi. Di sini saya meninisialisasi variabelnya untuk yang left atau kirinya dengan L, left dengan 0, untuk kanannya atau right sama dengan R, untuk menentukan batas kiri dan batas kanan dari array yang sedang saya periksa. Selanjutnya saya melakukan looping. Selanjutnya di sini saya melakukan loop while yang akan dipergunakan untuk membagi array menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Dan saya memeriksa bagian tengahnya. Jika setelah saya periksa bagian tengahnya yang sedang dari array yang sedang saya periksa, kemudian saya memeriksa arraynya, apakah indeks mid dan indeks tengahnya itu dalam array tersebut sama dengan angka n yang dicari. Jika array tengahnya itu sama dengan angka yang dicari, yaitu n,
indeks tengahnya. Mengembalikan indeks elemen yang ditemukan. Jadi jika indeks elemen n-nya itu ditemukan, maka metode pengembalian tersebut dilakukan return m. Selanjutnya, jika tidak, selanjutnya masih di indeks tengahnya, elemen tengahnya. Jika tidak, jika array tengahnya itu kurang dari angka n, jangan lupa dibuka. Jadi jika elemen pada indeks mid-nya itu lebih kecil dari angka n, maka pencarian dilanjutkan pada bagian kiri array. Untuk kirinya atau leftnya itu L, leftnya itu menjadi tengah sampai kiri sampai tengah plus 1. Tidak lupa titik koma. Di sini saya mencari bagian kiri terlebih dahulu, mencarinya di bagian kiri. Di bagian kiri. Selanjutnya, jika tidak, else, tunggu awalnya saya buka. Selanjutnya di sini untuk mid-nya kurang dari kiri, kurang dari angka n, saya cari di bagian kiri. Jika tidak, berarti lebih besar dari angka n, maka pencarian saya lanjutkan pada bagian kanannya, pada bagian kanan array. Selanjutnya untuk kanan atau right sama dengan tengah dikurang 1. Di sini sudah saya tulis. Saya beri komentar. Di sini saya mencari bagian kanan. Di sini
saya menutup blok else. Di sini saya menutup blok while. Selanjutnya, setelah seluruh array tersebut diperiksa, ternyata elemen tersebut tidak ditemukan, maka metode mengembalikannya min 1 dengan menggunakan perintah return pengembalian min 1. Dan lupa titik koma. Mengembalikan elemen jika tidak ditemukan. Selanjutnya di sini menutup dari metode binary search. Selanjutnya saya masuk ke program utamanya, yaitu public static void main string. Program utamanya yaitu saya buka. Jadi di sini saya mendefinisikan metode main yang merupakan titik masuk utama program. Nantinya di dalam metode ini akan dijalankan fungsi yang dilakukan saat program dimulai. Selanjutnya, saya mendefinisikan array dengan nama integer. Itu untuk tipe datanya, arraynya 1 dimensi. Misalkan nama variabelnya data. Tipenya data sama dengan berawal dibuka. Di sini yang diminta A1 sampai dengan A5. Di sini angkanya harus urut. Untuk binary search, angkanya harus diurutkan. Angka urut misalkan 3, 5, 4, 3, 5, 7, 6, 100, A1 sampai dengan A5. Di sini tidak lupa titik koma. Di sini akan berisi elemen-elemen yang sudah diurutkan. Selanjutnya, saya mendefinisikan variabel n-nya, integer n-nya, karena di sini yang diminta pencarian angka n. Integer n-nya sama dengan, misalkan angka yang ingin saya cari adalah 100. Sini saya beri komentar data sudah diurutkan terlebih dahulu. Di sini angka yang ingin saya cari. Angka yang saya cari indeksnya. Selanjutnya, setelah saya mendefinisikan variabel n-nya dan angka yang ingin saya cari yaitu 100, selanjutnya saya memanggil metode binary search-nya. Integer misalkan
variabelnya yang ingin saya beri nama result sama dengan nama metode binary search. Dari arraynya namanya punya data angka n yang ingin saya cari, jangan lupa titik koma. Selanjutnya di sini saya memanggil metode binary search dengan arraynya namanya punya data dengan angka n, dan nantinya akan disimpan di dalam variabel namanya result. Untuk pengkondisiannya selanjutnya saya memeriksa apakah hasil pencarian tersebut tidak sama dengan min1, yang artinya elemennya ditemukan. Pengkondisiannya yaitu jika resultnya tidak sama dengan min1, kurung kurawal, maka selanjutnya ingin saya cetak ke layar print line tidak sama dengan min1, itu artinya elemennya ditemukan, dengan kalimat pada ketik 2 angka n ditemukan pada indeks ke result. Selanjutnya, jika setelah diperiksa ternyata elemen tersebut tidak ditemukan, maka jika tidak, maka cetak ke layar print line dengan pesan yang ingin saya tampilkan adalah angka tidak ditemukan pada indeks manapun. Di sini untuk menutup blok else, untuk kurung kurawal ini untuk menutup metode mainnya, metode utama, dan sini saya menutup kelas tugas 3 struktur data. Selanjutnya akan saya coba untuk saya run. Jika berhasil, maka angka 100 ini akan berada pada indeks keempat, karena untuk array itu dimulai dari indeks 0 bukan indeks ke-1. Untuk angka 3 indeks 0, angka 5 indeks 1, angka 43 indeks 2, angka 76 indeks 3, angka 100 indeks keempat. Coba saya run apakah berhasil.
angka 100 ditemukan pada indeks keempat. Ternyata berhasil. Selanjutnya di sini saya untuk codingannya mungkin sudah di sini. Selanjutnya saya kembali ke Word. Kiranya saya hapus saja. Untuk codingan nomor 1 dan nomor 2 telah saya lakukan. Selanjutnya sini saya close saja. Baiklah, untuk algoritma keduanya itu sebenarnya itu sama. Untuk sequential search itu atau biasa disebut dengan linear search, itu merupakan metode pencarian yang memeriksa setiap elemen dalam arraynya itu satu persatu. Di sini satu persatu dia melakukan iterasi setiap elemennya sampai elemen tersebut ditemukan sampai akhir arraynya. Untuk sequential search itu mempunyai kelebihan seperti dia itu metode ini sederhana dan mudah untuk diimplementasikan, diterapkan. Selain itu, untuk sequential search itu di sini angkanya tidak perlu saya urutkan, angkanya sudah acak, tapi tidak terlalu rumit karena tidak butuh untuk diurutkan. Untuk kekurangannya, sequential search ini kurang efisien untuk array yang besar karena harus memeriksa setiap elemennya satu persatu. Ini looping for itu iterasi satu persatu, kurang cepat. Selanjutnya saya ke binary search-nya. Binary search itu metode pencarian data juga yang efisien. Yang ini lebih efisien dari sequential search-nya, lebih cepat karena arraynya itu sudah diurutkan. Di sini angkanya sudah saya urutkan dari terkecil sampai yang terbesar. Lalu selain itu metode ini membagi dua bagian kiri dan bagian kanan.
Selanjutnya saya memeriksa bagian tengahnya untuk menentukan apakah elemen yang dicari berada di bagian kiri dan bagian kanannya. Di sini bagian kirinya saya cari, di bagian kanannya juga saya cari. Untuk kelebihan dari binary search ini, lebih cepat daripada sequential search-nya, karena arraynya sudah diurutkan, jadi tidak perlu iterasi terlebih dahulu. Untuk kekurangannya, binary search ini sepertinya membutuhkan array yang sudah diurutkan, jadi lumayan lama kekurangannya. Harus diurutkan terlebih dahulu. Persamaannya keduanya ini sama-sama untuk melakukan pencarian data ya. Data dicari, pencarian angka, pencarian data, pencarian angka N di sini. Mungkin itu dulu dari saya. Sampai jumpa to the next video. See you guys.